Kau buang aku maka aku rebut hak waris di keluargamu, Mas. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Hujan deras mengguyur sore itu, seperti ikut menangis bersama hati Riana yang hancur berkeping-keping. Ia duduk di teras rumah kontrakan kecilnya, memandang kosong ke arah jalan yang tergenang air. Sebuah amplop coklat kusut tergeletak di meja. Isinya adalah surat gugatan cerai dari suaminya, Arman. Surat itu menjadi saksi bisu betapa ia telah dianggap tidak berharga. Mas Arman, apa salahku? Apa kurangnya aku selama ini? Gumam Riana dengan suara serak, seolah bertanya pada hujan yang tak pernah bisa menjawab. 3 tahun pernikahan mereka, Riana telah menyerahkan segalanya. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang asisten manajer di sebuah perusahaan agar bisa mendukung karir Arman. Mereka menikah dengan penuh harapan, janji-janji manis yang kini terasa seperti racun. Namun, semua berubah ketika Arman mulai sukses di bidang usahanya. Awalnya hanya desas-desus, tapi akhirnya kebenaran itu muncul seperti mimpi buruk. Arman memiliki wanita lain, seorang perempuan muda dan cantik yang dengan bangga memamerkan kemesraannya di media sosial. Riana pernah mencoba berbicara, memohon, bahkan menangis, tapi Arman hanya memberikan tatapan dingin. Kamu sudah tidak cocok lagi untuk aku, Riana. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku butuh pasangan yang bisa mendukung gaya hidupku, kata Arman dengan nada arogan saat mereka terakhir kali berbicara. Riana tersenyum pahit, mengingat kata-kata itu. Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk menandatangani surat cerai itu. Namun, saat ia melakukan itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Riana yang dulu lembut dan selalu mengalah, kini mulai mengasah dendam yang selama ini terkubur. Di sudut hati kecilnya, Riana tahu bahwa bukan hanya cinta yang hancur di sini, melainkan juga harga dirinya. Ia telah dilukai, dikhianati, dan dibuang seperti barang bekas. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Arman berasal dari keluarga terpandang, sebuah dinasti bisnis besar yang memiliki kekayaan melimpah. Selama ini, Riana hanya menjadi istri yang menurut, tidak pernah mencampuri urusan keluarga besar mereka. Namun sekarang, ia memutuskan bahwa semua harus berubah. Riana membuka lemari kecil di kamarnya. Di sana, tersimpan rapi dokumen-dokumen penting yang selama ini ia abaikan. Akta nikah, surat perjanjian pranikah, dan beberapa catatan kecil yang pernah diberikan Arman. Ia menatap dokumen itu dengan mata tajam. Ia tahu, Arman menganggapnya lemah. Selama ini ia memang diam, tapi diamnya bukan berarti menyerah. Ia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka menikah, Arman tidak mempersiapkan perjanjian apapun yang melindungi harta keluarganya. Semua properti yang kini mereka miliki, meski hasil kerja keras Arman, terdaftar atas nama mereka berdua. Dan satu hal yang Arman lupa, ia masih memiliki hak. Riana merapikan dokumen itu ke dalam tasnya, lalu mengambil ponsel. Ia menelepon satu-satunya orang yang masih mau mendengarkan keluhannya. Hana, sahabatnya sejak kuliah. Aku akan melawan, Han. Aku akan ambil semua yang jadi hakku, katanya tegas. Hana terdiam sesaat di ujung telepon. Kamu yakin, Ri? Keluarga Arman itu bukan orang sembarangan. Mereka bisa habis-habisan melawan kamu. Aku tahu, jawab Riana, suaranya tetap tenang. Tapi mereka lupa, aku ini istri sah. Selama ini aku diam, mereka pikir aku nggak punya daya. Sekarang waktunya mereka tahu siapa aku. Keesokan harinya, Riana melangkah masuk ke sebuah kantor pengacara terkenal di pusat kota. Ia bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Bulaila, yang terlihat sangat profesional namun hangat dalam menyambutnya.
Saya ingin menggugat hak saya, Bu. Bukan cuma soal harta gono gini, tapi juga hak waris di keluarga suami saya. Bu Laila mengernyitkan dahi. Hak waris? Biasanya itu diberikan kepada keturunan langsung. Tapi kalau Anda punya dasar yang kuat, kita bisa coba. Riana mengeluarkan dokumen-dokumen dari tasnya. Ini akta nikah kami. Selama 3 tahun saya hidup bersama Arman, saya banyak berkorban untuk dia. Saya yakin, saya punya hak atas sebagian dari apa yang dia miliki, termasuk aset keluarganya. Keluarganya juga tahu betul saya bagian dari pernikahan ini. Bu Laila membaca dokumen itu dengan cermat. Baik, saya akan mempelajari ini. Tapi perlu Anda tahu, proses ini mungkin tidak mudah. Keluarga Arman pasti akan melawan. Saya tidak peduli. Saya sudah terlalu lama diperlakukan seperti sampah. Sekarang giliran saya yang bicara, kata Riana dengan nada penuh tekad. Hari demi hari berlalu, Riana mulai mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Ia mengingat detail-detail kecil tentang kehidupan mereka bersama, siapa saja saksi yang bisa ia panggil, dan setiap momen yang bisa mendukung perjuangannya. Ia tahu ini akan menjadi perang panjang, tapi ia sudah tidak peduli. Pada saat yang sama, kabar tentang langkah Riana mulai sampai ke telinga keluarga Arman. Ibunda Arman, Bu Ratna, langsung memanggil anaknya ke rumah besar keluarga mereka. Arman, apa ini benar? Riana mau menggugat hak waris keluarga kita? Tanya Bu Ratna dengan nada gusar. Arman mendengus. Dia cuma cari perhatian, Bu. Dia nggak punya dasar apa-apa. Lagi pula, warisan keluarga ini nggak ada hubungannya sama dia. Jangan anggap remeh, Arman. Kalau dia sampai membawa ini ke pengadilan, nama baik keluarga kita bisa hancur. Apa kamu tidak berpikir lebih jauh? Aku akan urus ini, Bu. Dia nggak akan menang melawan kita, jawab Arman, meski di dalam hatinya ia mulai merasa was-was. Namun, yang tidak Arman sadari adalah bahwa Riana tidak hanya mengandalkan hukum. Ia juga punya senjata lain, rahasia keluarga Arman yang selama ini tersimpan rapat. Riana menyusuri jalan menuju rumah mewah keluarga Arman. Hujan rintik-rintik menyertai langkahnya. Namun hatinya tidak lagi gentar. Di tangannya, ia membawa satu berkas yang selama ini ia simpan rapi. Dokumen kepemilikan tanah atas nama Arman yang sebenarnya dibeli dengan uang mereka bersama. Ia tahu, dokumen ini bisa menjadi pintu masuk untuk menghancurkan kesombongan keluarga Arman. Sampai di depan pagar besar rumah itu, Riana tidak mengetuk. Ia hanya berdiri di sana, menatap dengan dingin hingga seorang penjaga keluar. Ibu Riana? Tanya penjaga itu, tampak bingung. Saya ingin bertemu Bu Ratna. Katakan padanya, ini tentang keluarga mereka, ujar Riana tajam. Penjaga itu ragu sejenak, namun akhirnya membuka pintu. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna muncul dengan ekspresi yang sulit diterka. Wanita itu memandang Riana dari ujung kepala hingga kaki, lalu melipat tangannya di depan dada. Beraninya kamu datang ke sini, Riana? Kata Bu Ratna dingin. Apalagi yang kamu inginkan setelah menghancurkan nama baik Arman? Riana tersenyum sinis. Nama baik? Jangan bicara tentang nama baik, Bu. Saya hanya ingin memastikan keluarga ini tidak melupakan tanggung jawab mereka pada saya. Tanggung jawab? Bu Ratna mengernyit. Kamu sudah mendapatkan apa yang seharusnya. Jangan berharap lebih. Belum. Saya belum mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Dan saya akan memastikan bahwa keadilan berpihak pada saya, meskipun kalian mencoba menguburnya. Keluar dari sini, Riana. Kamu tidak punya tempat di keluarga ini lagi, bentak Bu Ratna, namun Riana tetap berdiri kokoh. Saya akan pergi, Bu. Tapi sebelum itu,
Tolong sampaikan kepada Arman, saya akan membawa ini ke pengadilan. Dan ketika itu terjadi, semua rahasia keluarga ini akan terungkap, ujar Riana sambil melangkah pergi, meninggalkan Bu Ratna yang terdiam di tempatnya. Di dalam mobilnya, Riana menggenggam erat dokumen yang ia bawa. Ia tahu langkah ini penuh risiko, tapi ia tidak akan mundur. Ini bukan lagi soal uang atau harta. Ini soal harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Di sisi lain, Arman mendengar tentang kedatangan Riana dari ibunya. Ia langsung menelepon Riana dengan nada penuh amarah. "Kamu pikir dengan mengancam keluarga saya, kamu bisa menang, Riana?" teriak Arman dari ujung telepon. "Bukan ancaman, Mas. Saya hanya memastikan kalian tahu bahwa saya tidak akan diam. Kalau harus membuka semua kebusukan yang kamu sembunyikan selama ini, saya siap," jawab Riana tenang. "Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi," balas Arman. "Dan kamu tidak tahu siapa saya sekarang, Mas. Dulu saya istri yang selalu menurut, tapi sekarang, saya adalah lawan yang akan membuatmu menyesal." Telepon terputus. Namun perang mereka baru saja dimulai. Riana segera bertemu kembali dengan Bu Laila, pengacaranya. Kali ini ia membawa bukti lebih banyak. Rekaman suara Arman yang pernah berbicara tentang aset-aset mereka, foto-foto dokumen, dan beberapa saksi yang siap mendukungnya. Proses hukum pun berjalan, dan keluarga Arman mulai merasakan tekanan. Media mulai mencium aroma skandal, membuat nama baik keluarga mereka dipertaruhkan. Di tengah kekacauan itu, Riana tetap tenang. Ia tahu, ini bukan hanya soal menang atau kalah di pengadilan, tapi bagaimana ia bisa mengembalikan kehormatannya yang telah direbut. Riana menerima banyak ancaman dari pihak keluarga Arman, namun ia tidak peduli. Ia sudah kehilangan segalanya. Dan kali ini ia tidak akan menyerah. Riana menghabiskan malam-malam panjang di ruang kerjanya yang sempit, menumpuk dokumen dan bukti. Di satu sisi meja, secangkir kopi dingin yang tak lagi tersentuh, menjadi saksi betapa kerasnya ia berjuang. Pengacara yang mendampinginya, Bu Laila, terus memberi arahan dan menyusun strategi terbaik untuk menghadapi keluarga Arman yang sudah mulai menyerang balik. Namun, Riana bukan hanya menghadapi gugatan dari sisi hukum. Tekanan emosional datang dari berbagai arah. Teman-teman lama mulai menjauh, tetangga menggosipkan hidupnya, dan keluarganya sendiri merasa khawatir atas keputusan yang ia ambil. "Riana, kamu yakin ini langkah yang tepat? Keluarga Arman bukan orang sembarangan. Mereka punya kuasa, mereka punya uang. Bagaimana kalau nanti malah kamu yang kalah?" tanya ibunya suatu malam di telepon. "Saya tidak peduli, Bu. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal mempertahankan martabat saya. Mereka tidak boleh terus-menerus memandang saya rendah," jawab Riana tegas. Di tengah badai itu, muncul sebuah keajaiban kecil yang memberikan Riana kekuatan tambahan. Salah satu teman lamanya, Aldi, yang dulu pernah menjadi rekan kerja di perusahaan, datang menawarkan bantuan. Aldi kini bekerja sebagai jurnalis investigasi. Ia menawarkan untuk menggali sisi gelap keluarga Arman, sesuatu yang selama ini tertutup rapat oleh pengaruh dan uang mereka. "Kalau kamu setuju, aku bisa bantu. Aku tahu keluarga Arman menyimpan banyak rahasia. Kalau mereka berani menyerang kamu, kita bisa ungkap semuanya," kata Aldi suatu sore ketika mereka bertemu di sebuah kafe kecil. "Aku butuh semua yang bisa melemahkan mereka, Al. Tapi aku tidak mau melibatkan orang yang tidak bersalah," jawab Riana, menimbang-nimbang risiko. Aldi tersenyum kecil. Kalau ada yang tidak bersalah di keluarga itu, mereka pasti sudah bicara dari dulu. Kita hanya akan mengungkap apa yang memang sudah seharusnya diketahui publik. Riana akhirnya menyetujui bantuan Aldi. Mereka bekerja sama dalam diam, mencari celah yang bisa dijadikan senjata.
Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa keluarga Arman tidak sebersih yang mereka tampakkan. Sementara itu, di rumah besar keluarga Arman, suasana semakin tegang. Arman mulai kehilangan kendali atas situasi. Gugatan Riana menjadi sorotan media, dan beberapa rekan bisnis mulai mempertanyakan kredibilitas keluarga mereka. "Kenapa kamu biarkan ini sampai sejauh ini?" sergah Bu Ratna kepada Arman di ruang makan besar mereka. "Dia cuma cari perhatian, Bu. Aku sudah bilang, dia tidak akan menang. Dia nggak punya bukti yang cukup," jawab Arman frustrasi. "Kalau dia nggak punya bukti, kenapa media terus membicarakan kita? Kamu harus bertindak, Arman. Jangan biarkan dia menghancurkan nama baik keluarga kita." "Tenang saja, Bu. Aku akan urus ini," jawab Arman, meski suaranya terdengar goyah. Namun, Arman tidak menyadari bahwa Riana memiliki bukti lebih kuat dari yang ia kira. Salah satu aset yang menjadi pusat perhatian adalah villa mewah di luar kota yang dibeli atas nama bersama. Villa itu sebenarnya dibangun dengan uang dari rekening gabungan mereka, namun Arman mengklaim seluruh kepemilikan. Riana tahu bahwa ini adalah salah satu kunci untuk membuktikan bahwa ia berhak mendapatkan bagian yang adil. Ia memberikan dokumen transaksi kepada Bu Laila, yang langsung mempersiapkan langkah hukum untuk menggugat kepemilikan villa tersebut. Di sisi lain, Aldi menemukan sesuatu yang lebih besar. Ia mendapatkan dokumen tentang praktik kotor dalam bisnis keluarga Arman. Beberapa proyek yang dikerjakan ternyata melibatkan suap dan manipulasi anggaran. Aldi membawa temuan itu kepada Riana, namun Riana memutuskan untuk tetap fokus pada tujuannya. "Aku nggak mau menghancurkan bisnis mereka, Al. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hakku," kata Riana dengan suara mantap. Namun, Aldi memperingatkan, "Kalau mereka terus menyerang, kita mungkin tidak punya pilihan selain membalas dengan ini." Di pengadilan, Riana menghadapi momen-momen berat. Pengacara keluarga Arman terus mencoba menjatuhkannya dengan berbagai argumen, bahkan menggunakan kebohongan untuk mencoreng reputasinya. Namun, Riana tetap bertahan. Ketika sidang mencapai puncaknya, Bu Laila berdiri dan menunjukkan bukti-bukti yang selama ini dikumpulkan Riana. Dokumen transaksi, rekaman suara Arman, dan saksi yang bersedia bersumpah tentang bagaimana Riana telah diperlakukan selama pernikahan. Di ruang sidang itu, untuk pertama kalinya, Arman terlihat kehilangan kendali. Ia tidak menyangka bahwa Riana memiliki keberanian sebesar itu. Bahkan Bu Ratna yang duduk di belakang Arman terlihat gelisah, menggenggam tas tangannya dengan erat. Perlahan namun pasti, posisi Riana semakin kuat. Keluarga Arman mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Bu Ratna mencoba membujuk Riana untuk menyelesaikan semuanya di luar pengadilan, menawarkan sejumlah uang yang cukup besar agar Riana menarik gugatan. Namun, Riana menolak. "Ini bukan soal uang, Bu. Ini soal harga diri saya. Kalau kalian pikir saya akan berhenti di sini, kalian salah besar." Sidang berikutnya berlangsung dengan ketegangan yang lebih intens. Tim pengacara keluarga Arman mencoba menyerang balik dengan argumen bahwa Riana tidak memberikan kontribusi berarti selama pernikahan. Mereka berusaha membangun narasi bahwa kesuksesan Arman sepenuhnya hasil kerja kerasnya sendiri, dan Riana hanyalah istri yang hidup dari hasil keringat suaminya. Namun, Riana sudah siap menghadapi serangan itu. Dengan tegas, ia memberikan kesaksian bahwa selama 3 tahun pernikahan mereka, ia meninggalkan karir yang menjanjikan demi mendukung Arman. Ia merawat rumah, mengelola keuangan keluarga, dan bahkan menjadi motivasi terbesar ketika Arman hampir menyerah pada awal usahanya. "Saya bukan hanya istri yang duduk manis di rumah. Saya ada di sana ketika Mas Arman kehilangan klien pertamanya. Saya ada di sana ketika dia tidak punya uang untuk menggaji karyawannya. Saya yang mendukungnya, secara emosional maupun finansial," kata Riana,
Suaranya bergetar tetapi penuh keyakinan. Hakim menatap Riana dengan perhatian. Pernyataannya didukung oleh bukti transfer uang dari rekening pribadinya ke rekening usaha Arman di tahun-tahun awal bisnisnya. Bukti ini melemahkan argumen keluarga Arman bahwa Riana tidak memiliki kontribusi. Sementara itu, di luar ruang sidang, Bu Ratna semakin panik. Kabar tentang proses hukum ini mulai tersebar luas di media. Beberapa artikel bahkan mulai membahas dugaan praktik kotor dalam bisnis keluarga mereka, hasil temuan Aldi yang bocor ke publik. Skandal ini membuat reputasi keluarga Arman semakin terpuruk. Kita harus menyelesaikan ini secepatnya, desak Bu Ratna pada Arman di ruang rapat keluarga mereka. Bagaimana caranya, Bu? Riana tidak mau menyerah. Dia keras kepala, jawab Arman dengan frustrasi. Kalau begitu, kita tawarkan lebih banyak. Uang selalu bisa menyelesaikan segalanya, ujar Bu Ratna sambil mengetukkan jarinya ke meja. Namun, Arman tahu uang bukan lagi motivasi Riana. Perjuangan istrinya kini adalah tentang membuktikan dirinya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan sebesar apapun. Di sisi lain, Aldi terus membantu Riana dengan memberikan informasi baru. Ia menemukan dokumen tentang salah satu properti milik keluarga Arman yang ternyata didaftarkan atas nama Riana tanpa sepengetahuannya. Properti itu adalah tanah yang diberikan oleh keluarga Arman sebagai mahar pernikahan mereka, tetapi selama ini tidak pernah diserahkan kepada Riana. Ini bisa jadi kunci, RI, kata Aldi sambil menunjukkan dokumen itu. Riana mempelajarinya dengan saksama. Tanah ini? Aku bahkan tidak tahu tanah ini ada. Tapi kalau ini mahar, maka ini hakku secara hukum. Dengan tambahan bukti ini, posisi Riana semakin kuat. Dalam sidang berikutnya, pengacara Bu Laila mengajukan dokumen tersebut sebagai bukti baru. Tim pengacara Arman tidak bisa membantahnya, karena catatan resmi menunjukkan bahwa tanah itu memang diberikan kepada Riana sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Tekanan ini membuat Arman semakin terpojok. Di ruang sidang, ia akhirnya dipanggil untuk memberikan kesaksian. Namun, saat ditanya oleh hakim tentang kontribusi Riana dalam pernikahan mereka, Arman tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan. Ia hanya berkilah bahwa Riana tidak pernah memahami visi hidupnya, sebuah pernyataan yang dianggap dangkal oleh hakim. Sidang itu menjadi titik balik. Riana mendapatkan dukungan moral dari banyak orang yang mengikuti kasus ini, termasuk beberapa teman lama yang sebelumnya meragukannya. Meski begitu, ia tetap fokus pada tujuannya. Baginya, ini bukan soal mencari simpati, melainkan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Keluarga Arman akhirnya menawarkan mediasi terakhir. Mereka bersedia menyerahkan sebagian aset yang diminta Riana, termasuk villa dan tanah yang menjadi sengketa, asalkan ia menarik gugatan hak warisnya dan berhenti mengekspos skandal keluarga mereka. Namun, Riana masih mempertimbangkan tawaran itu. Baginya, ini bukan hanya soal aset, tetapi juga tentang bagaimana ia akan dikenang sebagai seseorang yang tidak pernah menyerah meski dihadapkan pada kekuatan besar. Sidang berikutnya adalah penentu segalanya. Semua mata tertuju pada Riana. Apakah ia akan menerima tawaran mediasi atau melanjutkan perjuangannya sampai akhir? Hari terakhir sidang tiba. Suasana ruang pengadilan terasa mencekam. Wartawan berjejer di luar gedung, mencoba menangkap setiap detik perkembangan kasus ini. Riana memasuki ruang sidang dengan langkah yang mantap, mengenakan blus putih sederhana. Ia tidak membawa pengawal, tidak juga menunjuk seseorang untuk mendampinginya selain Bu Laila. Di sisi lain, Arman duduk bersama ibunya dan tim pengacara mereka. Wajahnya terlihat kusut, jauh dari kesan arogan yang biasa ia tunjukkan. Ia tahu, apapun hasil sidang hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keluarga besarnya telah menekan dirinya habis-habisan, menyalahkan sikapnya yang dianggap sembrono terhadap Riana.
Hakim membuka persidangan dengan suara tenang namun tegas. Dokumen-dokumen penting diperiksa ulang, dan saksi terakhir dipanggil. Aldi, sahabat Riana, maju untuk memberikan kesaksian atas apa yang ia ketahui. Selama ini, Riana adalah sosok yang setia. Saya ingat, dia menyerahkan semua tabungannya untuk membantu bisnis Arman ketika usaha itu hampir bangkrut. Dia bahkan menunda impiannya untuk melanjutkan pendidikan demi fokus mendukung pernikahan mereka, kata Aldi, suaranya penuh keyakinan. Dan mengenai villa yang menjadi sengketa, saya tahu itu dibangun atas dasar kesepakatan bersama, di mana sebagian besar pembayarannya menggunakan uang dari rekening gabungan mereka. Tim pengacara Arman mencoba membantah, tetapi fakta-fakta yang telah disiapkan Bu Laila terlalu solid. Hakim mengangguk perlahan, mencatat setiap pernyataan dengan saksama. Saat akhirnya tiba giliran Riana untuk memberikan pernyataan penutup, ia berdiri di hadapan hakim dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun, suaranya tetap kuat, menyuarakan luka dan keberaniannya sekaligus. Yang mulia, saya berdiri di sini bukan karena saya ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya. 3 tahun saya menyerahkan hidup saya kepada pernikahan ini, percaya bahwa cinta dan pengorbanan saya akan dihargai. Tapi apa yang saya dapatkan? Saya diabaikan, dikhianati, dan dibuang seolah-olah saya tidak pernah berarti. Ia menarik napas dalam, matanya menatap langsung ke arah hakim. Saya berjuang karena saya tahu saya tidak salah. Mereka ingin saya menyerah. Ingin saya percaya bahwa saya tidak memiliki kekuatan melawan mereka. Tapi hari ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa bahkan seseorang seperti saya, yang dianggap kecil dan lemah, punya hak untuk dihormati. Ruangan itu hening sejenak. Bahkan Arman tidak mampu menatap mata Riana. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan wanita yang selama ini ia abaikan. Setelah mendengar pernyataan terakhir dari kedua belah pihak, hakim memutuskan untuk menskor sidang selama beberapa menit untuk bermusyawarah. Riana duduk di kursinya, berusaha menenangkan diri. Bu Laila memegang tangannya, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Ketika hakim kembali, ruangan terasa begitu sunyi hingga suara pena yang jatuh pun bisa terdengar. Hakim membacakan putusan dengan nada yang tegas. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan, pengadilan memutuskan bahwa hak atas villa dan tanah yang menjadi sengketa adalah milik Nyonya Riana, sebagaimana diatur dalam perjanjian pernikahan dan dokumen transaksi yang telah diajukan. Selain itu, gugatan hak waris terhadap aset keluarga Tuan Arman akan dipertimbangkan lebih lanjut. Namun berdasarkan fakta yang ada, pengadilan melihat adanya dasar yang kuat untuk hak tersebut. Ruangan itu langsung dipenuhi bisik-bisik. Riana merasa lega, tetapi ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya menghela napas panjang, merasa beban besar perlahan terangkat dari pundaknya. Sementara itu, Bu Ratna menatap hakim dengan wajah merah padam. Ia mencoba menahan amarahnya, tetapi jelas sekali ia tidak bisa menerima keputusan itu. Arman sendiri hanya tertunduk, tahu bahwa ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Di luar pengadilan, Riana dikerubungi wartawan yang berusaha mewawancarainya. Namun, ia hanya memberikan satu pernyataan singkat sebelum pergi. Saya hanya ingin keadilan. Hari ini, saya merasa telah mengambil langkah pertama menuju pemulihan harga diri saya. Langkah Riana meninggalkan gedung pengadilan terasa seperti simbol. Ia bukan lagi wanita yang hanya hidup dalam bayang-bayang suaminya. Kini, ia adalah seseorang yang mampu berdiri sendiri, melawan ketidakadilan, dan menang. Perjalanan Riana belum selesai. Tetapi ia tahu satu hal, tidak ada yang bisa meremehkannya lagi. Setelah sidang berakhir, kehidupan Riana berubah drastis. Keputusan hakim memberinya kekuatan baru, tetapi juga membuka babak baru yang penuh tantangan.
keluarga Arman tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan media untuk menggiring opini publik, menggambarkan Riana sebagai wanita tamak yang mencoba merampas harta keluarga demi dendam pribadi. Pagi itu, Riana terbangun dengan pesan-pesan di ponselnya yang penuh dengan hujatan. Komentar di media sosial menyebutnya dengan berbagai julukan kejam, bahkan beberapa mengancam keselamatannya. Namun, ia tetap teguh. Bersama Aldi dan Bu Laila, Riana menyusun strategi untuk mengatasi gelombang serangan balik itu. Kita harus meluruskan fakta. Publik perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanpa perlu menjatuhkan mereka secara pribadi, kata Aldi di ruang kerja Riana. Biarkan media tahu bahwa ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang keadilan, tambah Bu Laila. Riana mengangguk. Kalau itu yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan apa yang sudah aku bangun. Malam itu, Riana setuju untuk memberikan wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun televisi besar. Dalam wawancara tersebut, ia bercerita dengan jujur tentang perjuangannya, pengorbanannya selama pernikahan, dan bagaimana ia diabaikan setelah bertahun-tahun mendukung Arman. Yang saya perjuangkan bukan hanya soal harta, tapi juga prinsip. Saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan tidak adil hanya karena mereka dianggap lebih lemah, kata Riana dalam wawancara itu, matanya bersinar penuh keyakinan. Wawancara tersebut menjadi viral, membalikkan opini publik secara perlahan. Banyak wanita yang mengirim pesan dukungan, mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh keberanian Riana. Beberapa bahkan mulai membagikan cerita mereka sendiri tentang ketidakadilan yang mereka alami dalam pernikahan. Sementara itu, keluarga Arman semakin tertekan. Skandal yang melibatkan bisnis mereka kini menjadi perhatian pihak berwenang. Beberapa proyek besar mereka dihentikan untuk investigasi lebih lanjut, dan beberapa rekan bisnis menarik diri. Bu Ratna, yang selama ini memegang kendali di balik layar, mulai kehilangan pijakan. Ini semua karena kamu, sergah Bu Ratna pada Arman di ruang keluarga mereka. Kalau saja kamu tidak mempermainkan dia, semua ini tidak akan terjadi. Cukup, Bu, balas Arman dengan nada tinggi. Aku sudah mencoba memperbaiki semuanya. Tapi Riana tidak akan menyerah. Mungkin dia benar, mungkin aku memang salah. Bu Ratna terdiam, tak percaya mendengar pernyataan anaknya. Namun, di lubuk hati, ia tahu bahwa Arman tidak sepenuhnya salah. Keserakahannya sendiri sebagai ibu mertua yang terus menekan Riana juga menjadi akar dari masalah ini. Di sisi lain, Riana mulai fokus membangun kehidupannya kembali. Ia menggunakan hasil dari keputusan pengadilan untuk memulai bisnis kecil yang selama ini ia impikan. Villa yang kini menjadi miliknya dijadikan rumah singgah untuk wanita-wanita yang membutuhkan perlindungan dari situasi serupa seperti yang pernah ia alami. Namun, perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Sidang untuk hak waris keluarga Arman masih berlanjut. Riana tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang lebih besar, karena kali ini bukan hanya Arman yang menjadi lawannya, tetapi seluruh keluarga besar yang mempertahankan nama baik mereka. Kalau kamu melanjutkan ini, mereka tidak akan segan-segan menghancurkan kamu, RI, ujar Aldi suatu malam ketika mereka berdiskusi. Aku tahu, Al. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku sudah bertahan sejauh ini. Tidak ada alasan untuk berhenti sekarang, jawab Riana dengan suara mantap. Babak berikutnya sudah di depan mata, dan Riana tidak gentar. Ia bukan lagi wanita yang takut pada bayang-bayang kekuasaan keluarga Arman. Kini, ia adalah sosok yang siap melawan hingga ke titik terakhir, demi keadilan dan harga dirinya. Sidang hak waris menjadi medan yang lebih sengit dari yang Riana bayangkan. Kali ini, keluarga besar Arman mengerahkan segalanya untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Mereka membawa saksi palsu,
menyebarkan cerita bahwa Riana telah memanipulasi pernikahan hanya untuk mendapatkan harta keluarga. Kami ingin membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki niat baik sejak awal pernikahan, ujar salah satu pengacara mereka dengan nada tajam di hadapan hakim. Namun, Riana tetap tegar. Dengan bantuan Aldi, Bu Laila, dan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, ia membongkar kebohongan demi kebohongan yang dilontarkan oleh pihak lawan. Salah satu momen paling dramatis terjadi ketika Riana memanggil mantan pengasuh keluarga Arman sebagai saksi. "Saya sudah bekerja di keluarga mereka selama bertahun-tahun," kata wanita tua itu dengan suara bergetar. "Saya tahu betul bagaimana Nyonya Riana diperlakukan. Dia sering menangis sendirian, sementara suaminya malah menghabiskan waktu dengan orang lain. Ketika saya mencoba membelanya, saya malah dipecat." Kesaksian itu membuat ruang sidang bergemuruh. Wajah Bu Ratna memucat, sementara Arman hanya bisa terdiam. Perlahan, kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan mulai terkuak. Di sisi lain, konflik semakin panas di luar pengadilan. Keluarga Arman mulai memainkan taktik kotor untuk menekan Riana secara emosional. Suatu malam, Riana menerima ancaman anonim di ponselnya. Pesan itu berbunyi, "Kalau kamu terus maju, kami akan pastikan hidupmu hancur." Namun, ancaman itu tidak membuatnya gentar. "Mereka boleh mencoba menakut-nakuti aku, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang," katanya kepada Aldi. Keberanian Riana semakin memicu kemarahan keluarga Arman. Mereka memanfaatkan koneksi mereka untuk menyabotase bisnis kecil yang baru saja ia mulai. Pasokan bahan baku terhenti, izin operasional dipersulit, dan beberapa pelanggan membatalkan pesanan tanpa alasan jelas. "Aku tahu ini ulah mereka," kata Riana, wajahnya penuh emosi. "Tapi aku tidak akan menyerah. Mereka mungkin bisa merusak bisnisku, tapi mereka tidak bisa merusak tekadku." Di tengah kekacauan ini, Riana mendapatkan dukungan yang tak terduga. Beberapa wanita yang pernah ia bantu di rumah singgah mulai angkat bicara, membagikan cerita mereka kepada media. Mereka menceritakan bagaimana Riana telah menjadi inspirasi bagi mereka untuk melawan ketidakadilan. "Saya tidak mengenalnya secara pribadi, tapi dia memberi saya tempat untuk memulai hidup baru," ujar salah satu dari mereka dalam wawancara televisi. Dukungan publik semakin besar, dan tekanan itu mulai menggerogoti pertahanan keluarga Arman. Bu Ratna, yang selama ini menjadi sosok paling vokal dalam menyerang Riana, mulai kehilangan kendali. "Kita harus menghentikan ini sebelum semuanya runtuh," teriaknya kepada Arman dalam sebuah pertemuan keluarga. "Sudah terlambat, Bu," jawab Arman dengan nada lelah. "Riana tidak akan berhenti, dan aku tidak yakin kita bisa menghentikannya sekarang." Di ruang sidang, konflik mencapai puncaknya ketika Riana akhirnya dipanggil untuk memberikan pernyataan terakhir. Ia berdiri di depan hakim, menatap langsung ke arah Arman dan keluarganya. "Saya tidak pernah menginginkan semua ini terjadi," katanya, suaranya tenang namun penuh emosi. "Tapi mereka memaksa saya untuk berjuang. Mereka pikir saya akan menyerah hanya karena mereka memiliki kekuasaan dan uang. Tapi saya bukan orang yang akan tunduk pada ketidakadilan." Hakim mendengarkan dengan saksama, sementara suasana di ruang sidang begitu hening. Riana melanjutkan, "Yang saya inginkan hanyalah keadilan. Hak yang seharusnya menjadi milik saya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan saya akan terus berjuang untuk itu, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menjatuhkan saya." Saat sidang berakhir, Riana tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Dukungan yang terus mengalir, keteguhan hatinya, dan keyakinannya pada kebenaran memberinya kekuatan untuk melangkah ke babak berikutnya. Di sisi lain, keluarga Arman mulai merasakan kehancuran perlahan-lahan.
Skandal yang terus mencuat dan tekanan dari berbagai pihak mulai mengikis pengaruh mereka. Perlawanan Rihanna tidak hanya mengguncang mereka secara hukum, tetapi juga secara moral. Namun, medan perang ini belum berakhir, dan Rihanna tahu bahwa musuh terbesarnya belum menunjukkan langkah terakhir mereka. Malam itu, Rihanna duduk di ruang tamu villa yang kini menjadi miliknya. Angin malam berembus masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma laut yang menenangkan. Namun, hatinya jauh dari tenang. Ia tahu bahwa keputusan sidang belum sepenuhnya berpihak padanya. Pertarungan hak waris ini adalah babak terakhir yang akan menentukan segalanya. Aldi datang dengan wajah tegang membawa dokumen-dokumen baru. "RI, aku baru dapat info ini dari orang dalam," katanya sambil menyerahkan map coklat kepada Rihanna. Rihanna membuka map itu dan melihat daftar aset yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Ada properti di luar kota, sejumlah rekening atas nama orang lain yang terhubung ke bisnis keluarga Arman, serta beberapa laporan transaksi yang mencurigakan. "Mereka menyembunyikan ini?" tanya Rihanna, alisnya berkerut. Aldi mengangguk. "Aku yakin ini bagian dari cara mereka untuk menghindari pajak, sekaligus memastikan kamu tidak mendapatkan apapun. Kalau kita bisa membuktikan bahwa aset-aset ini diperoleh selama pernikahanmu dengan Arman, kamu punya peluang besar untuk menang." Rihanna menghela napas panjang. Ia tahu informasi ini penting, tetapi juga berisiko. Keluarga Arman tidak akan tinggal diam jika mereka tahu bahwa Rihanna mengetahui rahasia mereka. "Kita harus hati-hati, Al. Kalau ini bocor sebelum waktunya, mereka pasti akan menghancurkan bukti-bukti ini," kata Rihanna dengan nada serius. "Tenang saja, aku sudah pastikan semuanya aman. Tapi kita harus bergerak cepat. Sidang berikutnya tinggal 2 minggu lagi," jawab Aldi. Di sisi lain, keluarga Arman semakin kalut. Di ruang keluarga yang mewah, Bu Ratna berdiri di depan jendela besar sambil memandang keluar. Ia menyesap teh dengan tangan yang gemetar, mencoba menenangkan dirinya, tetapi rasa cemas terus menghantuinya. "Bagaimana bisa kita sampai seperti ini?" tanyanya pada Arman, yang duduk lesu di sofa. Arman hanya menggeleng, terlalu lelah untuk menjawab. Ia telah kehilangan banyak, reputasi, dukungan bisnis, dan kini rasa hormat dari keluarganya sendiri. "Kamu harus bicara dengan dia, Arman. Tawarkan apapun yang dia mau, tapi hentikan ini sebelum semuanya hancur," desak Bu Ratna. Arman mengangguk perlahan. Ia tahu ibunya benar. Jika ini terus berlanjut, bukan hanya harta keluarga yang akan hilang, tetapi juga nama baik yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Arman menemui Rihanna di villa. Ia datang tanpa pengacara atau keluarganya, hanya membawa sebuah map di tangannya. Ketika Rihanna membukakan pintu, ada keheningan canggung di antara mereka. "Apa yang kamu mau, Mas?" tanya Rihanna dingin. Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin kita menyelesaikan ini secara damai, tanpa pengadilan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi aku mohon, hentikan ini." Rihanna menatapnya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Damai? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah semua penghinaan yang keluargamu lemparkan kepadaku?" "Rihanna, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi ini juga tidak mudah bagiku. Kita bisa berbicara, menemukan jalan tengah, tanpa harus terus menyeret ini ke pengadilan," kata Arman dengan nada memelas. Rihanna tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Kamu pikir ini hanya soal uang, Mas? Ini tentang harga diri. Kamu, keluargamu, kalian semua memperlakukan aku seperti barang bekas yang bisa dibuang begitu saja. Kamu mau aku berhenti? Tunjukkan bahwa kamu benar-benar tulus, bukan hanya karena kamu takut kehilangan semuanya."
Arman terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Riana melanjutkan, "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kalau kamu benar-benar ingin damai, buktikan itu dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Arman pergi dengan langkah berat, menyadari bahwa Riana tidak akan menyerah. Dalam hati, ia mulai merasakan rasa bersalah yang semakin menyesakan. Namun, ia juga tahu bahwa keluarganya tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Sidang berikutnya berlangsung lebih panas. Tim pengacara keluarga Arman mencoba membantah semua bukti yang diajukan Riana. Mereka bahkan membawa saksi-saksi baru untuk mencoba menjatuhkan kredibilitasnya. Salah satunya adalah teman lama Riana yang mengklaim bahwa ia sering berbicara tentang ambisi menguasai harta keluarga Arman sejak awal pernikahan. Namun, Riana sudah siap. Ia membalas dengan membawa bukti transfer ke rekening perusahaan Arman di tahun-tahun awal bisnisnya. Dokumen itu menunjukkan bahwa sebagian besar modal awal perusahaan berasal dari tabungannya sendiri. Hakim mendengarkan dengan seksama, dan setiap argumen yang diajukan oleh pengacara keluarga Arman semakin melemah. Ketika akhirnya saksi-saksi palsu mereka dipertanyakan kredibilitasnya, suasana ruang sidang berubah tegang. Kebenaran perlahan tapi pasti berpihak kepada Riana. Di luar sidang, tekanan semakin besar bagi keluarga Arman. Beberapa rekan bisnis mereka mulai menarik diri, khawatir terlibat dalam skandal yang semakin mencuat. Bahkan beberapa anggota keluarga besar mereka mulai saling menyalahkan, menciptakan perpecahan di dalam keluarga. Sementara itu, Riana merasa semakin kuat. Dukungan dari publik, teman-teman, dan wanita-wanita yang ia bantu memberinya semangat untuk terus maju. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Namun, di balik itu semua, ancaman dari keluarga Arman tetap ada. Mereka terus mencari celah untuk menjatuhkan Riana, dan Riana tahu bahwa pertempuran terakhir ini akan menjadi yang paling berat. Tapi ia sudah siap. Ia akan melawan hingga titik darah penghabisan, demi keadilan dan harga dirinya. Beberapa hari menjelang sidang terakhir, suasana di Villa Riana menjadi lebih tegang dari biasanya. Aldi dan Bu Laila sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen tambahan untuk membantunya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Riana. Ia merasa diawasi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di luar vilanya, dan beberapa kali ia mendapati lampu jalan di dekat rumahnya mati tanpa alasan. "Al, aku merasa mereka mencoba menakut-nakuti aku," kata Riana suatu malam, ketika mereka tengah memeriksa dokumen di ruang tamu. Aldi menatapnya serius. "Kita harus lebih waspada. Kalau perlu, aku akan meminta beberapa orang untuk berjaga di sekitar villa." Riana mengangguk, tetapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu bahwa keluarga Arman tidak akan berhenti sampai mereka berhasil menghentikannya. Malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ponsel Riana berdering, menampilkan nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia menjawab panggilan itu. "Riana." Suara di ujung telepon terdengar berat, tetapi penuh kegelisahan. "Itu suara Arman." "Apa lagi yang kamu mau, Mas?" tanya Riana dengan nada dingin. Aku perlu bicara denganmu. Ini soal keluarga. Ada sesuatu yang kamu harus tahu," kata Arman, suaranya terdengar tergesa-gesa. Riana terdiam sejenak. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap mencoba mendengar. "Apa maksudmu?" "Tidak bisa lewat telepon. Aku harus bertemu langsung. Besok malam, di tempat biasa kita dulu." Arman memutuskan panggilan sebelum Riana sempat bertanya lebih jauh. Riana merasa ada yang aneh. Arman tidak pernah menunjukkan kejujuran atau rasa takut sebelumnya. Ia memutuskan untuk berhati-hati, meminta Aldi menemaninya ke pertemuan itu. Esok malam,
Riana dan Aldi tiba di sebuah kafe kecil yang dulu sering ia kunjungi bersama Arman. Tempat itu sepi. Hanya ada beberapa pelanggan di sudut ruangan. Arman duduk di salah satu meja. Wajahnya tampak lelah dan penuh tekanan. "Aku tidak punya banyak waktu," kata Arman ketika Riana duduk di depannya. "Aku ingin memperingatkanmu. Ibu sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang berbahaya." Riana mengernyit. "Apa maksudmu? Apa lagi yang ingin dia lakukan?" "Ibu sudah kehilangan akal sehat. Dia tidak bisa menerima bahwa kita kalah. Dia berniat menghancurkanmu, tidak peduli bagaimana caranya," jawab Arman dengan nada putus asa. "Dan kamu baru memberitahuku sekarang? Setelah semua yang dia lakukan padaku?" Riana menatap Arman tajam. Suaranya penuh emosi. "Aku tahu aku terlambat, dan aku tahu aku salah. Tapi aku tidak mau hal ini berakhir dengan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Tolong, berhati-hatilah," pinta Arman. Riana terdiam. Ia tidak tahu apakah ini taktik baru atau kejujuran dari Arman. Tapi ia tahu satu hal. Bu Ratna adalah seseorang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 2 malam kemudian, ancaman yang dimaksud Arman mulai terasa nyata. Villa Riana hampir terbakar ketika seseorang mencoba menyulut api di salah satu jendela belakang. Beruntung, salah satu penjaga yang diminta Aldi untuk berjaga melihat kejadian itu dan berhasil memadamkan api sebelum merambat ke dalam rumah. Polisi datang dan mulai menyelidiki, tetapi tidak ada petunjuk jelas. Namun, Riana tahu siapa yang ada di balik ini. Mereka sudah kelewatan. "Al, aku tidak akan diam saja," kata Riana, matanya berkaca-kaca penuh kemarahan. "Kita tidak boleh gegabah, Ri. Aku tahu ini berat, tapi kita harus tetap fokus pada sidang." "Mereka sedang mencoba mengalihkan perhatianmu," jawab Aldi dengan tenang. Riana mengangguk, tetapi amarah di dadanya sulit dikendalikan. Ia merasa ini bukan hanya soal hukum lagi. Ini adalah perang. Hari sidang terakhir tiba. Ruang sidang penuh dengan wartawan, keluarga Arman, dan pendukung Riana. Suasana tegang, dengan kedua belah pihak bersiap memberikan argumen terakhir mereka. Pengacara keluarga Arman membuka dengan nada sinis. Mereka mencoba mempertanyakan kredibilitas Riana sekali lagi, menuduhnya memanipulasi bukti dan menggunakan media untuk meraih simpati publik. Namun, Riana tidak terpengaruh. Ketika gilirannya tiba, ia berdiri di depan hakim dengan kepala tegak. "Yang mulia, selama bertahun-tahun, saya hidup dalam bayang-bayang keluarga ini. Saya memberikan segalanya, cinta, dukungan, bahkan tabungan pribadi saya, untuk membantu mereka mencapai apa yang mereka miliki sekarang. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai balasan? Pengkhianatan, penghinaan, dan ancaman," katanya, suaranya gemetar namun tegas. "Saya berdiri di sini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk semua orang yang pernah diperlakukan tidak adil. Yang saya minta hanyalah hak saya, dan keadilan yang seharusnya menjadi milik saya sejak awal." Ruang sidang hening. Hakim memandang Riana dengan serius sebelum meminta kedua belah pihak untuk menyampaikan dokumen terakhir mereka. Ketegangan memuncak ketika hakim mengatakan bahwa keputusan akan diumumkan dalam waktu seminggu. Namun, bagi Riana, perjuangan ini belum selesai. Ia tahu bahwa ancaman dari keluarga Arman akan terus berlanjut, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Konflik ini semakin mendalam, dan setiap langkah yang diambil membawa emosi yang semakin memuncak. Akankah Riana berhasil memenangkan perjuangan ini, ataukah keluarga Arman akan menemukan cara untuk menjatuhkannya di saat terakhir? Malam itu, setelah sidang, Villa Riana tampak lebih sunyi dari biasanya. Aldi, yang biasanya selalu ada untuk mendampinginya, terpaksa pulang lebih awal karena urusan keluarganya.
Riana duduk sendirian di ruang tamu, menatap dokumen-dokumen yang terserak di meja. Pikirannya melayang, bukan hanya tentang sidang yang baru saja selesai, tetapi juga tentang ancaman yang terus menghantuinya. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu mungkin berpikir kamu menang. Tapi ingat, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Riana menelan ludah. Tangannya gemetar, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Mereka hanya mencoba membuatku takut, gumamnya, meski dalam hati ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang semakin membesar. Ia memutuskan untuk menghubungi Aldi, tetapi teleponnya langsung dialihkan ke pesan suara. Al, aku butuh bicara. Tolong telepon balik secepatnya. Katanya, suaranya serak. Ketika malam semakin larut, Riana mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lampu di halaman villa tiba-tiba mati. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil ponselnya dan menyalakan senter, lalu berjalan pelan menuju jendela untuk memeriksa keadaan. Di luar, ia melihat bayangan seseorang yang bergerak cepat menuju gerbang villa. Bayangan itu terlihat membawa sesuatu di tangannya, seperti tongkat atau mungkin senjata. Riana segera mengunci semua pintu dan jendela, lalu menghubungi polisi. Tolong, saya butuh bantuan. Ada seseorang yang mencurigakan di sekitar villa saya, katanya dengan suara bergetar. Sementara menunggu polisi datang, Riana bersembunyi di kamar dengan kursi di depan pintu sebagai penghalang. Detik demi detik terasa seperti jam. Ia mendengar langkah kaki di luar, semakin dekat ke jendela kamar. Kemudian ada ketukan pelan. Riana, ini aku. Suara itu terdengar dari luar. Riana mengenali suara itu. Itu Arman. Dengan penuh ketegangan, Riana membuka pintu kamar perlahan dan berjalan menuju jendela. Ia menarik tirai sedikit dan melihat Arman berdiri di sana. Wajahnya tampak cemas. Apa yang kamu lakukan di sini, Mas? Tanyanya, setengah berteriak. Aku datang untuk memperingatkanmu, kata Arman dengan nada serius. Ibu sudah kehilangan kendali. Dia menyewa seseorang untuk membuatmu menyerah. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi aku tahu ini tidak akan berakhir baik. Riana menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya. Dan kamu pikir aku harus percaya padamu? Kamu pikir aku lupa semua yang sudah keluargamu lakukan? Aku tahu aku tidak pantas dipercaya. Tapi ini serius, Riana. Aku tidak ingin kamu terluka, kata Arman, suaranya penuh rasa bersalah. Sebelum Riana sempat menjawab, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Arman melangkah mundur, lalu berkata, "Aku harus pergi. Tolong hati-hati. Ini belum selesai." Riana hanya bisa melihatnya pergi dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus percaya pada peringatan Arman, tetapi satu hal jelas, situasi ini semakin berbahaya. Seminggu kemudian, hari keputusan tiba. Ruang sidang penuh sesak dengan wartawan dan pengamat. Keluarga Arman datang dengan wajah tegang, sementara Riana duduk di sisi lain, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aldi ada di sampingnya, memberikan dukungan moral yang ia butuhkan. Hakim masuk, dan semua orang berdiri. Ketegangan terasa begitu nyata ketika hakim mulai membaca keputusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan bahwa Riana menahan napas. Suara di ruang sidang seakan hilang. Hanya detak jantungnya yang terdengar di telinganya. Hak penggugat atas aset tertentu yang diperoleh selama pernikahan dinyatakan sah. Namun, beberapa aset lain tetap menjadi milik tergugat karena tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim penggugat. Riana merasa lega sekaligus kecewa. Ia memenangkan sebagian dari haknya, tetapi perjuangannya belum selesai sepenuhnya. Namun,
Sebelum ia bisa mencerna semuanya, Bu Ratna tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Ini tidak adil. Dia tidak berhak atas apapun dari keluarga kami." Hakim mengetukkan palu, mencoba menenangkan situasi, tetapi kekacauan sudah terjadi. Bu Ratna menyerang Riana dengan kata-kata kasar, sementara Arman mencoba menenangkan ibunya. "Cukup, Bu," teriak Arman, menarik perhatian semua orang. "Kita sudah kalah. Terima saja." Kata-kata Arman menghentikan segalanya. Bu Ratna terdiam, wajahnya merah padam, tetapi akhirnya ia duduk kembali dengan tangan gemetar. Riana menatap Arman dengan campuran rasa lega dan kebingungan. Apakah ini berarti dia benar-benar menyerah? Atau hanya awal dari serangan berikutnya? Malam itu, Riana duduk di balkon villa, memandangi bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Meski ia berhasil memenangkan sebagian haknya, keluarga Arman masih memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik, dan ia tidak akan pernah menyerah, apapun yang terjadi. Malam yang tampak tenang berubah menjadi penuh kecemasan ketika ponsel Riana kembali berdering. Kali ini, nomor yang sama seperti sebelumnya muncul di layar. Riana menelan ludah sebelum menjawab. "Kau menang sekarang." Suara Bu Ratna terdengar tajam di seberang sana. "Tapi jangan lupa, uang bukanlah satu-satunya senjata kami. Kau akan menyesal karena berani melawan keluarga kami." Riana mengepalkan tangan, berusaha menahan emosinya. "Bu, kalian sudah menghancurkan hidup saya. Tapi tidak lagi. Saya tidak takut, dan saya tidak akan mundur." Bu Ratna tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin dan penuh ancaman. "Kita lihat nanti, Riana. Kau tidak tahu apa yang bisa kami lakukan." Telepon terputus, meninggalkan Riana dengan hati yang berdebar kencang. Ia segera menelepon Aldi. "Al, aku baru dapat telepon dari Bu Ratna. Dia masih ingin menyerangku." Aldi mendesah berat di seberang telepon. "Aku sudah menduga. Tapi tenang, Ri. Kita tidak sendirian. Aku akan menempatkan beberapa orang untuk berjaga di villa. Jangan keluar sendirian, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, Aldi dan seorang pengacara datang dengan kabar baru. Mereka menemukan dokumen tambahan yang mengungkap aliran dana mencurigakan dari perusahaan keluarga Arman ke rekening pribadi Bu Ratna. Dokumen itu bisa menjadi kunci untuk membuka skandal keuangan yang lebih besar. Kalau ini sampai ke publik, keluarga mereka akan runtuh. "Ri," kata Aldi sambil menyerahkan dokumen itu kepada Riana. "Tapi apakah aku benar-benar ingin melakukan ini, Al?" tanya Riana, matanya penuh keraguan. "Ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang anak-anak mereka, cucu mereka. Apa aku mau menjadi orang yang menghancurkan semuanya?" Aldi menatap Riana dengan serius. "Kamu tidak menghancurkan apapun, Riana. Mereka yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kamu hanya memperjuangkan hakmu." Riana memandang dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, langkah yang bisa membawa keadilan sekaligus mengundang lebih banyak bahaya. Malam itu, villa Riana kembali menjadi sasaran. Sebuah batu besar dilemparkan ke jendela ruang tamu, memecahkan kaca dan hampir mengenai Riana yang tengah duduk di sofa. Di batu itu terikat sebuah catatan. "Hentikan sekarang, atau kami akan datang untukmu." Riana gemetar saat membaca catatan itu. Namun, kali ini ia tidak lagi takut. Ia segera menelepon polisi dan melaporkan kejadian itu. Aldi datang tidak lama setelah itu, memastikan bahwa villa aman untuk malam itu. "Kita harus lebih cepat, Ri,"
kata Aldi sambil memeriksa jendela yang pecah. Mereka semakin agresif, dan aku yakin mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkanmu. Riana mengangguk. Aku tidak akan mundur. Al, kalau ini yang harus aku hadapi untuk mendapatkan keadilan, aku siap. 2 hari kemudian, dokumen yang ditemukan Aldi bocor ke media. Berita tentang skandal keuangan keluarga Arman menjadi topik utama di seluruh saluran berita. Publik mulai mempertanyakan integritas keluarga itu, dan dukungan untuk Riana semakin kuat. Bu Ratna yang biasanya angkuh mulai goyah. Ia tidak pernah menyangka bahwa rahasia keluarganya akan terbongkar sejauh ini. Di dalam rumah keluarga mereka, pertengkaran semakin sering terjadi. Kamu biarkan ini terjadi. Bu Ratna memarahi Arman, yang hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Ibu, cukup, balas Arman dengan nada tinggi. Semua ini terjadi karena ibu tidak mau berhenti. Kalau saja kita memilih berdamai dari awal, tidak akan seperti ini. Bu Ratna membanting cangkir yang dipegangnya ke lantai. Berdamai? Dengan perempuan itu? Jangan pernah berpikir aku akan menyerah pada dia. Arman menggeleng lelah. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah berubah. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa Riana benar. Perjuangannya adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan dilawan. Malam itu, Bu Ratna mencoba langkah terakhir. Ia mengirim seseorang untuk menemui Riana secara langsung. Orang itu mengetuk pintu villa Riana saat larut malam. Ketika Riana membuka pintu, ia melihat seorang pria berjas dengan wajah dingin. "Apa yang Anda inginkan?" tanya Riana dengan nada waspada. "Saya membawa pesan dari Bu Ratna," kata pria itu, menyerahkan sebuah amplop. "Baca ini dengan baik sebelum Anda membuat keputusan." Riana membuka amplop itu dan membaca surat di dalamnya. Surat itu adalah tawaran damai dari Bu Ratna, tetapi isinya penuh dengan syarat yang tidak adil, termasuk menyerahkan sebagian besar aset yang sudah diperoleh Riana. Riana tersenyum tipis, lalu menatap pria itu. "Katakan pada Bu Ratna, saya tidak butuh damai yang hanya menguntungkan dia. Kalau dia mau berunding, dia harus tahu artinya keadilan." Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan sebelum pergi. Riana tahu, ini belum berakhir. Tapi ia juga tahu, kali ini ia berada di atas angin. Ia tidak akan menyerah, tidak sampai keadilan benar-benar berpihak kepadanya. Malam semakin larut ketika villa Riana kembali diguncang oleh teror. Kali ini bukan hanya ancaman atau batu yang dilemparkan ke jendela. Sebuah mobil tanpa plat nomor berhenti di depan villa. Lampunya menyala terang mengarah ke rumah. Mesinnya meraung beberapa kali sebelum akhirnya melesat pergi, meninggalkan Riana yang menatap dari balik jendela dengan jantung berdegup kencang. "Aldi, ini sudah keterlaluan. Mereka mulai meneror langsung. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan," kata Riana melalui telepon, suaranya terdengar gemetar. Aldi, yang sudah terbiasa dengan ketenangan, kali ini terdengar lebih khawatir. "Kita harus bergerak cepat, RI. Aku akan meminta bantuan teman-temanku di kepolisian untuk meningkatkan pengamanan di sekitar villa. Jangan takut, kita lawan mereka sampai habis." Namun, Riana tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya. Keluarga Arman tampaknya tidak hanya ingin membuatnya mundur. Mereka ingin menghancurkannya sepenuhnya. Sementara itu, di kediaman keluarga Arman, suasana semakin tegang. Bu Ratna, yang biasanya memimpin segala urusan dengan tangan besi, kini terlihat lebih gelisah dari biasanya. Skandal keuangan yang bocor ke media mulai mengguncang reputasi keluarga mereka. Saham perusahaan mereka jatuh, dan mitra bisnis mulai menarik diri. "Aku tidak peduli apa yang terjadi, Arman. Kita harus menghentikan dia sebelum dia menghancurkan semuanya."
teriak Bu Ratna kepada putranya yang hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Bu, kita sudah mencoba segala cara. Mungkin sudah saatnya kita menerima kenyataan, balas Arman dengan nada pelan, tetapi tegas. Kenyataan apa? Bahwa dia berhak atas apa yang telah kita bangun? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang perempuan licik yang memanfaatkan kelemahan kita. Bu Ratna membanting sebuah vas bunga ke lantai. Suaranya memecah keheningan di ruangan itu. Arman menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan pernah berubah. Tetapi, di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kesadaran bahwa mungkin Riana memang hanya memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Hari berikutnya, Riana menerima kabar mengejutkan dari Aldi. Seorang saksi baru datang dengan informasi yang dapat mengubah segalanya. Saksi itu adalah salah satu mantan asisten Bu Ratna, seorang wanita bernama Sari. Ia bersedia memberikan kesaksian bahwa selama bertahun-tahun, Bu Ratna menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, termasuk menyuap pejabat dan menutupi skandal keluarga. Kalau kita bisa membawa ini ke pengadilan RI, ini akan menjadi pukulan besar untuk mereka, kata Aldi, suaranya penuh semangat. Tapi apakah dia akan aman? Mereka tidak akan tinggal diam jika tahu dia bicara, tanya Riana dengan nada khawatir. Aku sudah memastikan perlindungan untuknya. Dia tahu risikonya, dan dia siap. Riana merasa terharu sekaligus lega. Dukungan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya memberinya kekuatan baru. Tetapi, ia juga tahu bahwa langkah ini akan memicu reaksi besar dari keluarga Arman. Malam itu, Riana menerima telepon dari Arman. Suaranya terdengar tenang, tetapi ada nada putus asa di dalamnya. Riana, aku tahu aku tidak berhak meminta apapun darimu. Tapi aku mohon, jangan teruskan ini, kata Arman. Kenapa? Karena kamu tahu kebenaran akan menghancurkan keluargamu? Jawab Riana dengan nada dingin. Aku tahu ibu salah. Aku tahu banyak hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Tapi kalau ini terus berlanjut, bukan hanya ibu yang hancur. Perusahaan, karyawan, bahkan nama keluarga kami, semuanya akan musnah, kata Arman dengan nada memohon. Riana terdiam. Ia tahu apa yang dikatakan Arman ada benarnya. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia mundur sekarang, semua yang telah ia perjuangkan akan sia-sia. Aku tidak bisa mundur, Mas. Ini bukan hanya soal aku atau keluargamu. Ini soal keadilan. Aku sudah terlalu lama diam, dan aku tidak akan kembali ke titik itu, jawab Riana akhirnya. Arman menghela napas berat. Kalau begitu, aku harap kamu siap dengan semua konsekuensinya. Keesokan harinya, Villa Riana menjadi medan pertempuran baru. Beberapa orang yang tidak dikenal datang dengan dalih ingin mengantarkan paket, tetapi mereka membawa pesan ancaman yang lebih besar. Beruntung, penjaga yang ditempatkan oleh Aldi segera menangkap mereka dan melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, keluarga Arman mulai kehilangan kendali atas situasi. Saham perusahaan terus anjlok, dan beberapa mitra utama mereka secara terang-terangan memutuskan hubungan bisnis. Bu Ratna semakin tidak stabil, bahkan mulai menyalahkan Arman atas semua yang terjadi. Ini semua karena kamu terlalu lemah. Kalau saja kamu lebih tegas, dia tidak akan berani sejauh ini, teriak Bu Ratna sambil menunjuk wajah Arman. Berhenti, Bu. Aku sudah muak dengan ini semua. Aku sudah muak menjadi alat untuk ambisi ibu, balas Arman dengan nada keras. Hari sidang berikutnya menjadi puncak dari semua konflik. Saksi-saksi baru, termasuk Sari, memberikan kesaksian yang mengguncang ruang sidang. Pengacara Bu Ratna berusaha keras menyangkal semuanya, tetapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk diabaikan. Riana berdiri di kursi penggugat, dengan kepala tegak dan hati penuh tekad.
Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang. Tetapi ia juga tahu bahwa ia semakin dekat dengan keadilan yang selama ini ia cari. Di sisi lain, Bu Ratna duduk dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa kali ini, mungkin tidak ada lagi jalan keluar untuknya. Saat sidang mencapai puncaknya, ketegangan di ruang sidang terasa seperti memuncak ke titik yang tidak tertahankan. Riana duduk tegak, mendengarkan setiap kata dari kesaksian Sari yang membeberkan seluruh praktik kotor yang selama ini dilakukan Bu Ratna. Wajah Bu Ratna semakin merah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggenggam lengan kursinya dengan erat. Selama lebih dari 5 tahun, saya diminta mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi Bu Ratna, kata Sari dengan suara lantang, matanya menatap hakim dengan keyakinan. Tidak ada catatan resmi yang bisa menjelaskan penggunaan dana itu, dan sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi, seperti renovasi rumah mewah dan perjalanan luar negeri keluarga. Pengacara Bu Ratna mencoba membantah dengan berbagai alasan, tetapi bukti yang diserahkan terlalu kuat. Rekening bank, dokumen transfer, bahkan rekaman percakapan antara Sari dan Bu Ratna menjadi bukti tak terbantahkan. Arman, yang duduk di belakang ibunya, menunduk dalam-dalam. Ia tidak bisa lagi menyangkal apa yang terjadi. Meski selama ini ia mencoba melindungi keluarganya, ia tahu bahwa semua yang dilakukan ibunya tidak dapat dibenarkan. Ketika hakim mengumumkan bahwa kasus ini akan segera memasuki tahap keputusan, Riana merasa lega, meski ia tahu bahwa ini belum akhir dari semuanya. Malam itu, Villa Riana kembali menjadi sasaran. Kali ini lebih serius. Sebuah mobil melaju cepat ke arah pagar villa, menghantam gerbang besi hingga roboh. Riana yang berada di dalam rumah mendengar suara keras itu dan langsung berlari keluar dengan napas tertahan. Ketika ia tiba di depan, ia melihat seorang pria keluar dari mobil dengan wajah penuh kemarahan. Itu adalah Reza, saudara Arman yang paling muda, yang selama ini tidak pernah menunjukkan wajah di persidangan. "Riana, kamu pikir kamu siapa?" teriak Reza sambil berjalan mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Riana mundur beberapa langkah, mencoba menjaga jarak. "Reza, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak seharusnya di sini. Kamu menghancurkan keluargaku. Kamu membuat semua ini berantakan." Reza berteriak, suaranya penuh dengan emosi. Ia mengangkat tangan, seolah ingin menyerang Riana, tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Aldi dan beberapa penjaga datang berlari dari dalam rumah. "Reza, berhenti sekarang juga!" teriak Aldi sambil berdiri di antara mereka. Penjaga segera menangkap Reza, dan polisi yang dipanggil tak lama setelah itu datang untuk mengamankannya. Riana berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat. Kejadian itu membuktikan bahwa tekanan terhadap keluarga Arman sudah mencapai titik didih. Sementara itu, di rumah keluarga Arman, Bu Ratna mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menatap semua barang mewah yang dulu ia banggakan. Semuanya terasa seperti beban sekarang. Apa yang harus kita lakukan, Arman? Apa yang harus kita lakukan agar ini berhenti? Tanyanya dengan suara bergetar. Arman, yang biasanya hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Kita berhenti, Bu. Kita berhenti melawan dan mengakui kesalahan kita. Kalau kita terus begini, semuanya akan semakin hancur." "Berhenti? Kamu gila, Arman. Kalau kita berhenti, itu artinya kita kalah." Bu Ratna membentak, tetapi kali ini suaranya terdengar lemah. "Kita sudah kalah, Bu," kata Arman dengan nada datar. "Semua ini bukan tentang kemenangan lagi. Ini tentang memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan." Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya duduk di sofa, memandangi lantai dengan mata kosong. Hari terakhir sidang menjadi hari yang menentukan. Riana dan keluarganya duduk di satu sisi,
Sementara keluarga Arman duduk di sisi lainnya. Wajah Bu Ratna tampak lebih pucat dari sebelumnya. Sementara Arman terlihat pasrah. Hakim membacakan keputusan dengan nada yang tenang tetapi tegas. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan selama persidangan, pengadilan memutuskan untuk menyita sebagian aset keluarga Arman untuk diberikan kepada penggugat, Riana Ardiansyah, sebagai bagian dari hak waris yang sah. Riana menutup matanya sejenak, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Namun, hakim lanjutkan. Selain itu, berdasarkan temuan baru terkait penyalahgunaan dana perusahaan, pengadilan merekomendasikan investigasi lanjutan terhadap keluarga Arman, terutama terhadap Ibu Ratna Sudarmo, atas dugaan tindak pidana korupsi. Bu Ratna terdiam, matanya membelalak. Semua orang di ruang sidang terkejut, tetapi Riana tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari semua tindakan mereka. Setelah sidang selesai, Arman mendekati Riana. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk kecil sebelum berjalan pergi bersama keluarganya yang tampak terpukul. Riana berdiri di sana, menatap kepergian mereka dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Tapi untuk saat ini, ia merasa damai. Ia telah melawan, dan ia menang. Setelah putusan sidang itu, Riana kembali ke vilanya dengan perasaan lega yang sulit dijelaskan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang hak waris, tetapi juga pembebasan dari rasa sakit yang selama ini menjeratnya. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa kemenangan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya dan hidup orang lain. Beberapa hari kemudian, di sebuah pagi yang cerah, Riana sedang duduk di teras villa ketika sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Dari dalam mobil, Arman keluar dengan langkah ragu. Wajahnya tampak lebih kurus, seolah beban hidup telah menggerogoti dirinya dalam waktu singkat. Riana berdiri dari kursinya, tidak menyangka melihat sosok itu kembali. "Ada apa, Mas?" tanya Riana dengan nada netral. Arman menunduk, menggenggam tangannya sendiri seperti mencari keberanian. "Aku ingin bicara, Riana. Mungkin untuk terakhir kalinya." Riana mengangguk pelan. Ia mempersilakan Arman duduk di kursi di hadapannya. Untuk sesaat, mereka hanya terdiam, membiarkan angin pagi mengisi kekosongan di antara mereka. "Riana," Arman memulai dengan suara pelan, "aku ingin minta maaf. Bukan hanya atas apa yang keluargaku lakukan, tapi juga atas semua yang aku lakukan padamu. Aku sadar, aku terlalu pengecut untuk membelamu ketika kau butuh dukungan." Riana menatapnya tanpa ekspresi, tetapi di dalam hatinya, kata-kata itu seperti angin yang menghapus debu luka lama. "Kau membiarkan mereka menghancurkan hidupku, Mas. Kau diam saja saat aku terpuruk. Kenapa baru sekarang?" "Aku bodoh, Riana. Aku pikir dengan diam, aku bisa menjaga kedamaian di keluargaku. Tapi aku salah. Diamku justru melukai orang yang seharusnya paling aku lindungi." Mata Arman mulai basah, tetapi ia menahan diri agar tidak menangis. Riana menghela napas panjang. "Apa kau tahu berapa lama aku menunggu kata-kata itu, Mas? Bertahun-tahun aku berharap kau akan berdiri di sisiku. Tapi kau tidak pernah datang." "Aku tahu," balas Arman lirih. "Dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Tapi aku berharap, meski kecil kemungkinan, kau bisa memaafkanku." Riana terdiam, menatap pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Ia melihat penyesalan yang mendalam di mata Arman. Setelah sekian lama, ia menyadari bahwa memaafkan bukan tentang membebaskan orang lain dari kesalahan, tetapi membebaskan dirinya sendiri dari beban dendam. "Aku memaafkanmu, Mas," kata Riana akhirnya. Suaranya lembut,
tetapi tegas. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan. Aku tidak bisa menghapus semua rasa sakit itu, tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengontrol hidupku. Arman mengangguk, menunduk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Riana. Itu lebih dari yang aku pantas dapatkan. Setelah percakapan itu, kabar tentang penyesalan Arman sampai ke telinga Bu Ratna. Ia yang selama ini bersikeras mempertahankan harga dirinya, akhirnya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pada suatu malam, ia mendatangi kamar Arman, wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. "Arman, aku ingin bicara," katanya dengan suara yang tidak seperti biasanya. Arman mempersilakan ibunya duduk. Bu Ratna menarik napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. Aku tahu aku salah. Selama ini aku terlalu keras kepala untuk mengakui. Tapi aku melihat apa yang terjadi padamu, pada keluarga kita, dan aku sadar bahwa semua ini adalah kesalahanku." Arman terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak menyela. Bu Ratna melanjutkan, "Aku ingin bertemu Riana. Bukan untuk memintanya mundur atau menyerah, tapi untuk meminta maaf." Arman hanya mengangguk. Ia tahu bahwa itu adalah langkah besar bagi ibunya yang selama ini begitu keras dan penuh ego. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mendatangi Villa Riana. Penampilannya jauh dari biasanya. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pakaian mahal, hanya seorang wanita tua dengan wajah penuh penyesalan. Ketika Riana membuka pintu, ia hampir tidak mengenali sosok itu. "Riana," kata Bu Ratna dengan suara gemetar, "bolehkah aku masuk?" Riana terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia mempersilakan Bu Ratna duduk di ruang tamu. Tidak ada ketegangan di udara, hanya keheningan yang penuh arti. "Aku datang ke sini bukan untuk meminta apapun darimu," kata Bu Ratna dengan air mata yang mulai mengalir. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak hal yang salah. Aku terlalu egois, terlalu angkuh untuk mengakui bahwa aku salah. Aku menyakitimu, menghancurkanmu, dan bahkan mencoba mengambil hakmu." Riana menatap wanita itu dengan hati yang mulai melembut. Ia melihat seorang ibu yang akhirnya melepaskan semua topengnya. Seorang ibu yang akhirnya mengakui kesalahannya. "Aku tidak tahu apakah kau bisa memaafkanku, Riana. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal," lanjut Bu Ratna. Riana menghela napas panjang. Ia merasa bahwa momennya sudah tiba. Ia berdiri, lalu berkata, "Bu Ratna, aku tidak pernah ingin perang ini terjadi. Aku hanya ingin apa yang memang menjadi hakku. Tapi, aku juga tahu bahwa dendam tidak akan membawa kita kemana-mana." Bu Ratna menangis terisak. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia yang rapuh, bukan wanita yang selama ini penuh dengan ambisi. "Terima kasih, Riana. Terima kasih karena kau lebih besar dari aku." Mereka berdua terdiam, membiarkan perasaan mereka berbicara lebih dari kata-kata. Itu adalah akhir dari konflik yang panjang dan melelahkan, tetapi juga awal dari sesuatu yang baru, pengampunan, pemulihan, dan kedamaian. Setelah pertemuan itu, segalanya perlahan berubah. Riana dan keluarga Arman, meskipun tak pernah sepenuhnya dekat, mulai menemukan cara untuk hidup tanpa saling menyimpan dendam. Riana mendapatkan haknya, tetapi lebih dari itu, ia mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Bu Ratna, yang sebelumnya keras kepala dan penuh ambisi, akhirnya menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Di balik jeruji penjara, ia menemukan pelajaran tentang rendah hati dan pengampunan. Arman sering mengunjunginya, mencoba membangun kembali hubungan yang dulu hancur karena tekanan ambisi keluarganya. Sementara itu, Riana memilih untuk melanjutkan hidup dengan cara yang berbeda.
Ia menjual villa tempat ia tinggal selama konflik berlangsung dan pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di sana, ia memulai hidup baru sebagai konsultan hukum, membantu mereka yang menghadapi ketidakadilan seperti yang pernah ia alami. Suatu sore, Riana menerima surat dari Bu Ratna. Di dalamnya, tertulis kata-kata yang tak pernah ia duga akan ia baca. Riana, terima kasih telah mengajarkan aku arti memaafkan. Kau lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Aku berdoa agar kau mendapatkan kebahagiaan yang selama ini layak kau miliki. Semoga Tuhan memberkati langkahmu. Riana membaca surat itu dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa hidup tidak sempurna, tetapi ia merasa bahwa semua luka dan perjuangan yang ia alami akhirnya membawa arti yang mendalam. Ia tidak hanya mendapatkan haknya, tetapi juga menemukan kekuatan untuk berdiri tegak sebagai dirinya sendiri. Nasihat dan salam penutup. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Membalas dendam mungkin terasa memuaskan sesaat, tetapi memaafkan membawa kedamaian yang abadi. Hidup ini penuh dengan konflik, tetapi bagaimana kita menghadapi konflik itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Untuk siapapun yang merasa ditindas atau dilukai, ingatlah bahwa keadilan bisa dicapai dengan keberanian dan keteguhan hati. Jangan biarkan kebencian menguasai hidupmu. Gunakan kekuatanmu untuk membangun sesuatu yang lebih baik, bukan untuk menghancurkan. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan liku, selalu ada kesempatan untuk menemukan cahaya, meski dalam kegelapan yang terdalam. Terima kasih telah membaca. Semoga hari-harimu penuh kebahagiaan dan keberanian.